Sebanyak 18 oknum polisi telah diamankan terkait dugaan pemerasan yang dialami oleh penonton DWP, yang merupakan warga negara Malaysia. Proses pemeriksaan lebih lanjut kini sedang dilakukan oleh Divisi Propam Polri untuk memastikan kebenaran dari dugaan ini. Dalam konteks ini, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional menunjukkan apresiasi terhadap langkah Polri dalam mengusut kasus ini. Penegakan hukum yang dilakukan secara transparan dan profesional menjadi prioritas utama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih luas. Modus operandi dalam pemerasan ini melibatkan pelaksanaan tes urin, di mana oknum polisi meminta sejumlah uang sebagai syarat untuk membebaskan korban dari jerat hukum. Hal ini jelas mencerminkan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Dugaan pemerasan ini terjadi di antara penonton yang merupakan warga negara asing, termasuk Malaysia, Singapura, dan Thailand. Para korban mengaku bahwa mereka dipaksa untuk membayar sejumlah uang agar dapat mengembalikan paspor mereka yang diambil oleh oknum polisi. Polri telah berhasil mengamankan 18 anggota kepolisian yang terlibat dalam kasus ini. Penangkapan ini dilakukan setelah menerima laporan dari para korban yang mengeluhkan perlakuan yang tidak pantas dari oknum polisi tersebut. Sebagai respons terhadap kasus pemerasan ini, Kapolda Metro Jaya mencopot 34 anggota dari Satuan Reserse Narkoba. Tindakan ini diambil dengan tujuan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian yang tergerus akibat kejadian ini. Sebanyak 34 anggota dari Satuan Reserse Narkoba tersebut dicopot sebagai langkah nyata yang menunjukkan keseriusan kepolisian dalam menangani isu pemerasan ini. Tindakan tegas ini diharapkan dapat kembali membangun kepercayaan publik terhadap performa Polri. Modus pemerasan dilakukan dengan ancaman terkait tes urin, di mana penonton ditakut-takuti dengan tuduhan narkoba. Situasi ini tentu merusak citra kepolisian dan berkontribusi terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Polri menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Tindakan tegas diambil untuk memastikan bahwa tidak ada tempat bagi oknum yang melanggar hukum dan menyalahgunakan wewenang. Acara DWP yang berlangsung pada Desember 2024 menarik perhatian banyak penonton dari luar negeri, mencakup warga negara Malaysia, Singapura, dan Thailand. Kasus pemerasan ini mencuat setelah adanya pengaduan dari penonton yang merasa dirugikan oleh perlakuan oknum polisi. Modus pemerasan yang digunakan meliputi pengambilan paspor dari penonton dan pemaksaan pembayaran dengan ancaman. Situasi ini menambah keprihatinan publik terhadap tindakan yang dilakukan oleh oknum di dalam institusi kepolisian. Pengamanan terhadap oknum polisi ini dilakukan oleh Mabes Polri dan Polda Metro Jaya, yang berhasil menangkap 18 anggota polisi terkait kasus ini. Saat ini, mereka sedang menjalani pemeriksaan untuk memastikan tindakan mereka diproses secara hukum. Penyelidikan Polri menunjukkan bahwa pemerasan terjadi di tengah acara musik, dengan korban yang merupakan warga negara Malaysia. Hal ini tentunya menyesuaikan dan merusak citra kepolisian di mata publik. Kapolda Metro Jaya kembali mencopot 34 anggota dari Satuan Reserse Narkoba sebagai respons tegas terhadap kasus pemerasan ini. Tindakan ini dianggap penting untuk menjaga integritas institusi kepolisian dan memberikan sinyal positif kepada masyarakat. Dugaan pemerasan ini dilakukan dengan modus seperti tes urin, di mana korban diminta untuk membayar sejumlah dana agar terhindar dari jerat hukum. Situasi ini menyebabkan ketidakpercayaan yang semakin meningkat di kalangan masyarakat. Sebanyak 45 orang warga negara Malaysia dilaporkan menjadi korban pemerasan, dengan total kerugian mencapai 2,5 miliar rupiah. Angka ini meluruskan kabar simpang siur yang sebelumnya menyebutkan jumlah yang lebih besar, sekaligus menekankan pentingnya data yang akurat. Penangkapan 18 anggota polisi ini dilakukan setelah adanya laporan dari penonton yang mengaku diperas. Penegakan hukum yang sistematis dan transparan ini merupakan prioritas utama bagi Polri dalam menjaga integritas institusi. Dalam acara DWP, oknum polisi menggunakan modus tes urin untuk memeras penonton yang hadir. Tindakan ini menambah daftar catatan buruk bagi kepolisian dalam menjaga keamanan selama acara besar berlangsung. Kasus ini menjadi viral di media sosial setelah banyak penonton melaporkan tindakan pemerasan yang dialami saat acara berlangsung. Respons publik menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas sangat krusial bagi keberlangsungan institusi kepolisian. Kapolda Metro Jaya telah mencopot 34 anggota dari Satuan Reserse Narkoba sebagai tindakan tegas terhadap kasus pemerasan ini. Ini merupakan langkah penting untuk menunjukkan komitmen Polri dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan. Modus pemerasan yang dilakukan oleh oknum polisi mencakup klaim untuk melakukan tes urin,
di mana korban dipaksa membayar agar tidak terjerat dalam proses hukum. Ini menyoroti perlunya reformasi yang mendalam dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Pihak Polri menegaskan bahwa mereka tidak akan mentolerir pelanggaran yang dilakukan oleh anggota mereka. Komitmen untuk melakukan investigasi secara profesional dan transparan menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan pengayoman kepada masyarakat. Jumlah korban pemerasan yang terkait dengan acara DWP mencapai 45 warga negara Malaysia, dengan kerugian total yang dilaporkan sebesar 2,5 miliar rupiah. Fakta ini menunjukkan perbedaan signifikan dengan informasi yang beredar sebelumnya. Acara Jakarta Warehouse Project 2024, yang berlangsung dari 13 hingga 15 Desember, kini menjadi sorotan karena pemerasan yang terjadi di antara penonton. Kasus ini mencuat setelah adanya keluhan dari sejumlah warga negara asing yang merasa dirugikan. Investigasi terhadap 18 oknum polisi dilakukan dengan prosedur profesional oleh Polri untuk memastikan tidak ada tempat bagi pelanggaran dalam institusi. Penangkapan ini merupakan langkah krusial untuk memulihkan kembali kepercayaan publik terhadap kepolisian. Aksi pemerasan ini melibatkan modus pengambilan paspor dan pemaksaan uang dari penonton acara musik. Tindakan ini menciptakan keresahan yang signifikan di kalangan pengunjung, yang sangat mengganggu kenyamanan mereka. Kapolda Metro Jaya mencopot dan memutasi 34 anggota polisi terkait dengan kasus pemerasan ini. Tindakan ini dianggap sebagai langkah proaktif untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari pelanggaran yang serupa. Dugaan pemerasan terjadi saat acara DWP 2024 di Jakarta, di mana sejumlah warga negara Malaysia mengalami situasi yang tidak menguntungkan. Mereka dipaksa untuk membayar sejumlah uang demi mendapatkan kembali paspor mereka. Polri menegaskan kembali bahwa mereka tidak akan mentolerir pelanggaran yang dilakukan oleh anggota mereka. Ini merupakan bagian dari komitmen untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat secara keseluruhan. Jumlah korban pemerasan kini diperkirakan mencapai 45 orang, dengan total kerugian yang dilaporkan sekitar 32 miliar rupiah. Informasi ini meluruskan berita sebelumnya yang menyebutkan jumlah korban lebih besar dan menunjukkan pentingnya akurasi data. Sebanyak 45 warga negara Malaysia dilaporkan menjadi korban pemerasan di acara DWP 2024, dengan kerugian mencapai 32,6 miliar rupiah. Situasi ini jelas menimbulkan keprihatinan yang mendalam di kalangan masyarakat luas. Aksi pemerasan ini terjadi di tengah acara musik elektronik terbesar di Asia Tenggara, yang berlangsung dari 13 hingga 15 Desember 2024. Ini telah menarik perhatian luas dan menciptakan dampak yang signifikan di media sosial. Mabes Polri telah mengambil langkah tegas dengan mencopot 34 anggota polisi dari Satuan Reserse Narkoba. Tindakan ini merupakan bukti nyata dari komitmen Polri untuk menegakkan hukum dan memulihkan kepercayaan publik yang berkurang. Polri menegaskan bahwa tindakan pemerasan tidak dapat diterima dalam bentuk apapun dan berkomitmen untuk menegakkan hukum secara profesional, transparan, dan tuntas. Investigasi menyeluruh akan dilakukan terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam kasus ini. Sebanyak 45 warga negara Malaysia mengaku menjadi korban pemerasan selama acara DWP, dengan total kerugian yang dilaporkan mencapai 2,5 miliar rupiah. Kasus ini menjadi titik perhatian yang signifikan di mata publik. Kasus ini mencuat setelah sejumlah penonton melaporkan perlakuan buruk yang mereka terima dari polisi selama acara berlangsung, termasuk penangkapan dan pemerasan yang tidak beralasan. Situasi ini meningkatkan perhatian masyarakat terhadap integritas institusi kepolisian. Sebanyak 18 oknum polisi telah diamankan oleh Mabes Polri terkait dugaan pemerasan yang terjadi selama acara. Penangkapan ini menegaskan komitmen Polri untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak masyarakat. Jumlah korban pemerasan diperkirakan mencapai 45 orang, dengan total kerugian dilaporkan sekitar 32,6 miliar rupiah. Informasi ini muncul dari keluhan-keluhan yang disampaikan oleh penonton di media sosial, dan menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap masalah ini. Modus pemerasan yang digunakan oleh oknum polisi melibatkan praktek tes urin, di mana korban diminta membayar agar terhindar dari jeratan hukum. Hal ini menjadi perhatian serius dan menambah keprihatinan terhadap integritas aparat penegak hukum.